A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, hari ini, detik ini, waktu ini, di jam ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan, masih diberi hidayah. Kita di sini dapat bermuhasabah bareng, ngaji bareng, motivasi diri bareng terkait perjalanan hidup ke depannya. Sebelum kita membahas tentang suatu saling menolonglah terhadap sesama muslim, terhadap sesama hamba Allah, patut kiranya kita salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang semoga saja kita selalu dan senantiasa diberi syafaat beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat. Perjalanan hidup sangatlah lama. Dari umur 1 hari, 2 hari sampai kalau itbah Rasulullah adalah 60 tahun. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bersosial, kita bermuamalah dengan sesama hamba Allah. Di dalam sosial kehidupan, di dalam muamalah kehidupan, setiap hari banyak kita menemui hamba-hamba Allah yang berkarakter berbeda dengan kita. Karena setiap manusia itu pasti berbeda karakternya. Perbedaan inilah yang membuat kehidupan semakin indah. Kehidupan berkarakter yang berbeda, kehidupan berpikir yang berbeda, kehidupan gagasan dan ide yang berbeda, kehidupan pekerjaan yang berbeda, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu keindahan dalam kehidupan. Di dalam perbedaan di dalam kehidupan, karakter, pemikiran, ide, dan gagasan, disitulah terletak kita. Maukah kita menolong? Maukah kita auni fi auni abdi, sesama hamba Allah? Karena apa? Karena dengan perbedaan tersebut kita dibuat di dalam perasaan hati kita semakin lembar. Pikiran kita harus lebih luas. Lebih luas, lebih lembar hati kita. Menjadi manusia untuk saling menolong dengan rendah hati. Walaupun banyak gagasan, ide yang berbeda, rendah hatilah. Belajarlah kita untuk itu. Monggo kita di sini belajar bersama-sama. Saya pun masih belajar. Karena dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu fi auni abdi, makana abdu fi auni ahi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kita menolong manusia, sesama manusia, sesama hamba Allah. Allah sudah
berjanji. Allah sudah berfirman bahwa Allah akan menolong hamba yang menolong hambanya. Jadi dengan adanya perbedaan kehidupan, perbedaan karakter, perbedaan dan sebagainya, kita dengan tulus menolong. Allah pasti akan menolong kita. Maka na'abdu fi kauni abdi. Maka na'abdu fi auni akhi. Saudara kita itu bagaimana? Saudara yang bagaimana? Saudara sesama muslim. Saudara sesama agama. Saudara sesama negara. Saudara sesama Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tidak membedakan jikalau kita mau menolong siapapun. Tidak membedakan, semuanya sama di mata Allah. Semuanya sama di mata Allah. Hamba itu sama di hadapan Allah. Tidak membedakan. Suatu hal, contoh saja, ada saudara kita, entah Islam, entah saudara se-Bhinneka Tunggal Ika, se-negara bangsa Indonesia, meminta bantuan kita. Tolong, besok di rumah saya punya hajat. Untuk Bapak saya mohon membantu saya, menolong saya untuk ikut di rumah saya dalam acara hajatan tersebut. Monggo. Hak saling menolong sama tetangga walaupun berbeda agama ataupun satu agama dan satu berbhinneka tunggal ika. Ketika kita sudah mau menolong orang hajatan tersebut, mantu, menantu, perkawinan ataupun sunatan, suatu saat ketika kita muncah hajat, mantu, sunatan dan sebagainya, kita pun akan ditolong. Intinya apa? Intinya kalau kita mau menolong orang lain pun akan menolong kita. Jika kita menolong orang lain, tapi orang lain tidak menolong kita, kita harus lembar hati kita. Pikiran kita harus luas. Jadi berpikirnya kita adalah pasti Allah akan menolong kita walaupun dengan jalan lewat orang lain. Seperti itu. Ketika kita menolong seseorang, ke manusia lain, ternyata manusia lain itu ketika sudah kita tolong ketika kita punya hajatan enggak membantu kita, ya enggak apa-apa. Pasti ada, Allah akan mengutus orang lain untuk menolong kita, entah siapa enggak tahu. Ataukah tetangga lain yang menolong kita. Jadi seperti itu. Ada di jalan teman atau siapapun, di situ kehabisan bensin. Kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk sosial, kita harus menolong. Dengan cara apa? Kita punya uang, kita belikan bensin. Kita gak punya uang, kita arahkan. Ayo ikut saya, di sana ada toko bensin.
saling tolong menolonglah sesama hamba Allah. Karena saling tolong menolong itu indah sekali. Ada teman nggak punya uang untuk kebutuhan keluarga, untuk beli ini itu beras dan sebagainya, nggak punya uang. Kita di bahasa Jawanya kita disambati, minta tolong, ya kita tolong semampu kita. Tolong semampu kita. Jadi apapun bentuknya kita menolong orang lain, orang manusia lain, manusia seagama, manusia sebinika tunggal ika, manusia satu negara Indonesia, pasti akan kembali pada diri kita. Dan Allah pasti akan menolong hamba tersebut selama hamba itu mau menolong hamba yang lain. Karena semua manusia di dunia ini adalah hamba Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau menolong orang lain. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mau menolong sesama manusia lain. Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya kepada manusia-manusia yang mau menolong orang lain, entah seagama, negara Indonesia atau sebinika tunggal ika, karena semuanya di mata Allah adalah hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.